Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera. Puji Tuhan, hari ini kembali kita boleh mendengar firman Tuhan. Boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan, ajaran dan teguran. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita bicara soal pengharapan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi hari ini kita bicara pengharapan Tuhan Yesus bagi kita. Bukannya pengharapan kita kepada Tuhan. Kali ini terbalik Bapak Ibu. Sengaja saya balik sedemikian rupa supaya kita mengetahui. Dari pihak Tuhan pun ada harapan-harapan kepada kita untuk kita laksanakan. Sebelum lebih jauh saya berkhotbah, Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau hari ini kembali mendengar firman-Mu, kembali diajar dengan kehendak-Mu, untuk hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya. Tema pada hari ini adalah bicara soal pengharapan Tuhan kepada kita. Kali ini, saudaraku, bukan pengharapan kita kepada Tuhan. Saya pikir pengharapan kita kepada Tuhan sudah terlalu banyak ya Bapak Ibu, untuk Tuhan kerjakan, untuk Tuhan kabulkan. Perlu diingat Bapak Ibu, hari ini kita bicara pengharapan Tuhan Yesus kepada kita. Perlu Bapak Ibu ketahui, dari pihak Tuhan pun juga ada keinginan, ada kehendak untuk kita melakukan kehendaknya. Ada kerinduan untuk kita menjadi pelaku firman-Nya. Ini penting sekali Bapak Ibu di dalam hidup kita. Kalau kita bisa mengambil ringkasan, justru hidup kita adalah dalam kerangka memenuhi kehendak-kehendak Tuhan kita. Yang bertanda kita beriman, yang bertanda kita tunduk, taat, setia, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, apa saja sih pengharapan Tuhan kepada kita? Apa saja? Saudaraku, saya mencatat di sini, yang pertama, pengharapan hidup benar. Pengharapan Tuhan kepada kita agar kita hidup benar. Di Roma pasal 6 Bapak Ibu ayat 1. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Saya ambil satu perikop supaya kita lengkap. Ya kan, lengkap untuk mengetahui dalam hidup benar ini yang Tuhan harapkan. Demikian firman Tuhan, Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya.
dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa dan kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menurut keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapak Ibu, firman Tuhan ini secara gamblang menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan ingin kita menyadari, Bapak Ibu, bahwa kita hidup di dalam kasih karunia. Di dalam kasih karunia itu ada kesadaran yang sungguh bahwa hidup kita Tuhan inginkan untuk hidup benar. Sehingga tidak lagi untuk hidup berdosa. Jika kita menyadari Tuhan inginkan kita hidup benar, Tuhan menginginkan kita hidup dalam kebenarannya, sudah belum tentu, saudaraku, kita tidak lagi mau hidup dalam dosa. Makanya apakah harapan ini Bapak Ibu bisa penuhi? Iya kan? Apakah harapan ini kita bisa kabulkan yang dari Tuhan ini, Bapak Ibu? Iya, pertanyaannya, masalahnya bukan tidak bisa. Pertanyaannya adalah mau atau tidak. Kalau Bapak Ibu mendesak Tuhan di dalam doamu, supaya Tuhan mau menolongmu, supaya Tuhan mau menyembuhkanmu, supaya Tuhan mau memberkatimu. Tetapi saudaraku, tidak kau sadari bahwa dari pihak Tuhan juga sebetulnya ada hal yang dia rindu untuk kita mau melakukan kehendak kebenarannya, saudaraku. Supaya satu nilai keseimbangan kita paham. Sebab kita punya Allah yang hidup. Allah yang luar biasa, saudaraku. Allah yang berkepribadian yang luar biasa. Jadi di sini, saudara, jangan kita pikir satu arah. Iya kan? Satu arah kita berpikir bahwa kehendakku saja yang harus Tuhan penuhi. Sementara engkau masa bodoh dengan kehendak Tuhan. Apakah itu bukan licik, Bapak Ibu? Apakah bukan mau menang sendiri? Bukankah itu kepala batu? Nah, sebetulnya hidup kekristenan ini, saudaraku, ringan-ringan saja. Artian adalah, kalau kita menyadari ada kehendak Tuhan yang di dalam kebenarannya untuk kita laksanakan, itu ringan kita kerjakan. Sebagaimana juga Tuhan ringan menyembuhkanmu. Bagi Tuhan terlalu ringan, Bapak Ibu, untuk menolongmu. Jadi di sini kita perlu sadari, ada pribadi Yesus Kristus yang juga adalah berkehendak agar kita melakukan kebenarannya. Camkan baik-baik, Bapak Ibu. Kalau tidak demikian, Bapak Ibu, kita dinyatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Kasih karunia itu kita permainkan hanya untuk berpesta pora demi untuk hawa nafsu kita. Tidak seperti kita ini di dalam nilai kendali Tuhan. Kalau kita merasa beriman kepada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan inginkan, ya kita lakukan loh Bapak Ibu. Iya kan? Jadi mulai saat ini Bapak Ibu harus ada kesadaran yang sangat tinggi. Bahwa dari pihak Tuhan ada keinginannya, yaitu untuk kita hidup benar. Pengharapan Tuhan hendaklah kita laksanakan dengan sukacita dan sukarela tanpa paksaan. Jikalau kau terpaksa melakukan firman Tuhan, saya jamin kamu akan murtad. Jikalau kau terpaksa melakukan firman Tuhan, saya jamin kamu akan tersiksa. Kamu akan sungut-sungut. Kamu akan komplain dengan mengatakan, Tuhan dulu dong sembuhkan saya. Tuhan dulu dong berkati saya, baru saya mau melaksanakan kehendak Tuhan. Nah, ini satu kekurang ajaran yang serius. Yang serius Bapak Ibu. Nah, kalau bagi orang Kristen, kehidupannya masih dalam kenajisan, sebetulnya dia tidak rela melakukan kebenaran yang dari Tuhan. Sebetulnya dia tidak rela ditebus oleh Tuhan.
dijadikan alat kebenaran. Sebetulnya dia tidak rela, Bapak Ibu, menjadi saksi Tuhan. Dengan demikian, posisimu adalah melakukan kejahatan. Jika engkau tidak mau melakukan kebenaran yang Tuhan inginkan, kalau saya bilang yang Tuhan tuntut, mungkin berlebihan. Yang Tuhan inginkan lah ya, biar sama-sama enak Bapak Ibu. Sebab kita ini harus belajar dewasa. Harus belajar mengerti sikap dari Tuhan. Harus belajar tahu Bapak Ibu. Harus belajar dekat dengan Tuhan kita. Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan cuma memberitahu, lakukanlah kehendaknya untuk engkau menjadi orang benar. Untuk di dalam kebenaran Tuhan, agar hidupmu tidak tersesat. Agar hidupmu tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Sehingga hidupmu tetap di dalam jalur Tuhan. Di dalam kemuliaan Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan. Sebab Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu yang pertama. Tuhan berharap kita hidup benar. Yang kedua, pengharapan Tuhan kepada kita hidup kudus. Hidup kudus yang kedua Bapak Ibu. 1 Petrus 1 pasal 1 saudaraku ayat ke-16. Satu ayat saja. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya ulang. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu karena aku kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu, yang kedua pengharapan Tuhan kepada kita untuk kita hidup kudus. Hidup terpisah dari orang-orang dunia. Hidup terpisah dari ikatan-ikatan duniawi. Ini mutlak Bapak Ibu. Dan ini dilakukan dengan sukarela dan sukacita. Kalau kita terpaksa melakukan nilai kekudusan, pasti kita bilang, kita tidak sanggup. Kita tidak mampu. Saudaraku, bukan masalah tidak sanggup dan tidak mampu di sini. Masalahnya lagi-lagi saya katakan, Anda mau atau tidak? Iya kan? Sebab saudaraku di sini ada free will, kehendak bebas. Kalau engkau tidak mau, tak mengapa, ada bagiannya. Kalau engkau mau, ya bersyukur, ada bagiannya. Hidup ini sebetulnya, saudaraku, simpel. Simpel sekali. Jangan sampai kita, saudara, bersungut ruwet dengan mengatakan, Tuhan maunya apa Pak sama saya sih? Tuhan maunya bagaimana sama saya sih Pak? Itu orang Kristen kurang ajar Bapak Ibu. Orang Kristen itu durhaka. Tuhan maunya apa? Memang lu nggak tahu Tuhan maunya apa. Nah, kalau digituin kan kacau kita. Kalau Bapak Ibu sudah sekian tahun, berpuluh tahun menjadi Kristen tidak tahu Tuhan maunya apa. Jadi Kristen apa ini saudaraku? Kristen macam mana ini? Tinggal ditafsir sendirilah Bapak Ibu. Kalau tafsiran dari saya saudaraku lebih buruk. Nanti saya disangkanya nggak sopan lagi. Iya Bapak Ibu. Tuhan berharap kita hidup kudus. Hidup terpisah dari nilai-nilai keduniawian. Hidup dalam kesucian. Kalau engkau terpaksa, najis lagi, najis lagi. Kalau engkau terpaksa, dosa lagi, dosa lagi. Itu membuktikan orang Kristen yang tidak benar. Kalau engkau tidak mau melakukan hidup dalam kekudusan Bapak Ibu, sesungguhnya itu harapan Tuhan. Engkau tidak bisa melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah engkau yang suci hatinya, engkau akan melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Tuhan, bagaimana kita tahu akan kebenarannya? Kalau kita tidak tahu akan kebenarannya, bagaimana kita mau melakukannya? Dan jikalau kita tidak melakukannya, ya kita bertanda bukan orang beriman. Kalau kita bukan orang beriman, Tuhan tidak berkenan. Kata Yesus, nyala engkau pembuat kejahatan, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan. Jadi di hari ini Bapak Ibu kita mendapatkan teguran yang keras. Saya memberitakan firman Tuhan yang sesungguhnya. Jadi yang kedua Bapak Ibu, kita harus hidup kudus. Itu harapan Tuhan. Harus hidup tidak seturut apa kata dunia. Harus hidup seturut kata Tuhan. Ini penting. Engkau bisa punya harta sebanyak apapun, punya
kekayaan sebanyak apapun. Engkau boleh bangga dengan kepintaranmu. Tapi kalau hidupmu tidak kudus, automatically engkau tertolak. Reject, itu bahasa kasar. Ya kan saudara? Kita penting karena di dalam diri kita ada tanggung jawab kita. Sebagai orang yang bertanggung jawab kepada bos kita, kepada Tuhan kita. Laksanakanlah itu dengan baik. Sebab upah sudah menunggu untuk kita terima. Puji Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua, ini sekarang yang ketiga. Ketiga adalah Tuhan berharap kita setia. Tuhan berharap kita setia. Satu lagi saudaraku, ada ayat yang terlewat. Ini nggak boleh terlewat. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dalam Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Itu harga kekudusan, nilai kekudusan, upah kekudusan. Yang ketiga Bapak Ibu, pengharapan Tuhan adalah kita setia. Di Matius 24, pengharapan Tuhan untuk kita setia. Matius 24 ayat 45 sampai 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara, harapan Tuhan yang ketiga kepada kita untuk kita setia. Karena kita punya tanggung jawab. Orang yang tidak dalam kesetiaan Bapak Ibu itu orang jahat. Orang yang durhaka, orang pengkhianat. Sekarang banyak orang untuk setia, saudaraku, langka. Seringkali timbul pengkhianatan-pengkhianatan. Ini akan terjadi atasnya kertak gigi. Satu nilai kejadian yang amat menyakitkannya sampai selama-lamanya. Saudaraku, harapan Tuhan untuk kita setia hendaklah kita laksanakan dengan setia. Karena Yesus adalah Tuhan yang setia. Setialah sampai mati. Seperti Paulus pernah berucap di dalam 2 Timotius pasal 4. Dari ayat yang ke-6 sampai ayat ke-8. Dan aku sudah mulai dicurahkannya. Aku sudah memelihara iman. Aku sudah melakukan pertandingan yang baik. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan Tuhan berikan kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harga kesetiaan itu penting Bapak Ibu. Sebagai umat Tuhan, saudaraku, dilarang berkhianat. Dilarang Bapak Ibu tidak bertanggung jawab. Setialah, sebab itu harapan Tuhan. Karena Tuhan itu setia. Sebagaimana digambarkan firman Tuhan ini sebagai seorang pekerja. Apabila dia diberikan tanggung jawab, kerjakanlah job description itu dengan setia. Tuanmu mau datang kapan, itu bukan urusanmu. Yang penting di situ engkau sudah mengambil tanggung jawab dengan setia. Dan upahmu besar di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua aspek kita harus setia. Terlebih lagi atas rumah tangga kita. Setialah atas istrimu. Setialah atas suamimu. Jangan melakukan pengkhianatan. Setialah akan tanggung jawabmu sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pekerja,
sebagai Tuhan. Engkau harus setia dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi saudaraku, di dalam ajaran Yesus Kristus, kesetiaan itu sangat penting Bapak Ibu. Sebab itu merupakan akhir dari nilai sebuah proses. Jadi jangan Bapak Ibu melihat di awalnya saja. Kemudian Bapak Ibu lihat kemudian di ujungnya. Sementara di tengah-tengahnya Bapak Ibu mengadakan satu nilai ketidaksetiaan. Bagaimana bisa? Dari awal, dalam proses, sampai akhirnya, itu kita harus setia Bapak Ibu. Setia sampai akhir. Ini penting saudaraku, itu harapan dari Tuhan. Lagi-lagi saya katakan, Bapak Ibu mau atau tidak, untuk setia kepada Tuhan. Untuk setia mengiring Yesus, tanpa pengkhianatan. Dan bagi yang sering kedukun, bertobat, itu engkau tidak setia. Bagi yang pegang jimat-jimat, buang jimatmu, itu engkau tidak setia. Di kolong langit ini tidak ada keselamatan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Ingat baik-baik. Ada harga yang harus kita bayar. Jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kalau engkau tidak setia akan terjadi kertak gigi. Satu hal yang menyakitkan akan kau terima. Bukan Tuhan kejam Bapak Ibu. Bukan Tuhan tidak punya welas asih. Tetapi itu adalah real. Satu nilai kenyataan. Sebab itu hukum positif. Sudah diberitahu di awal. Kalau engkau melaksanakan apa yang Tuhan inginkan, engkau mendapatkan berkat. Jika engkau tidak melaksanakannya, engkau menginginkan bukan berkat. Alias keterkutukan. Ya kan di dalam Tuhan itu saudaraku nyaman. Simple-simple saja. Kalau engkau setia, Tuhan setia. Bahkan engkau tidak setia juga Tuhan setia. Tapi seberapa lama engkau ingin mempermainkan kesetiaan Tuhan? Ada batasnya saudaraku. Ada batasnya. Batasnya engkau mendadak bisa mati. Engkau tidak tahu itu. Itu yang perlu engkau hitung baik-baik. Sebab di dalam alam sana kekal Bapak Ibu. Tidak ada perubahan, permanen. Kalau kita di sorgalah kita permanen. Kalau seseorang di nerakalah dia permanen. Tidak ada lagi bisa hubungan orang hidup dengan orang mati. Orang mati dengan orang hidup. Kalau ada pengajaran mengatakan masih ada hubungan orang mati dengan orang hidup, itu pengajaran sesat. Bapak Ibu jangan menunda-nunda untuk dalam bertobat dan setia. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang setia. Ada amin Bapak Ibu? Aminkan itu saudaraku. Bertanda kita memegang statement kita, memegang komitmen kita. Sampai selama-lamanya. Itulah orang bertanggung jawab. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang keempat. Hendaklah pengharapan Tuhan itu untuk hidup kita taat. Yang keempat Bapak Ibu. Yang keempat. Sebelum yang keempat ada satu ayat lagi. Masih terselip Bapak Ibu. Wahyu 17 ayat 14. Ayat ini kalau saya tidak bagikan kepada Bapak Ibu sayang sekali. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Haleluya. Kita adalah orang yang setia ada di pihak Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Yang terakhir. Pengharapan Tuhan kepada kita yang terakhir adalah hidup taat. Hidup dalam ketaatan Bapak Ibu. 1 Petrus 2. Ayat 1. 1 Petrus 2 ayat 1. Sampai 10. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan.
Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Kemudian Bapak Ibu, karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, yang keempat, Tuhan ingin kita taat. Taat oleh karena, saudaraku, kita sudah dipilih sebagai imamat yang rajani, umat kepunyaan Tuhan. Disitulah Tuhan sudah meletakkan kita sebagai nilai batu yang supaya kita tidak dipermalukan. Kita harus taat Bapak Ibu, itu harapan Tuhan. Karena di sini saudaraku tidak ada unsur paksaan. Ini hebatnya Tuhan Bapak Ibu, menghargai kehendak bebas kita. Tapi dengan demikian kita tidak boleh sebebas-bebasnya melakukan apa yang tidak taat. Tetap ada hukumnya. Kita tidak kebal hukum Bapak Ibu semata-mata kita karena dalam kasih karunia. Sebab kalau kita dengan ketidaktaatan kita lakukan terus, Ibrani 10 jelas dikatakan, ayat 26. Iya kan? Ayat 20 sampai 26. Kalau engkau bikin dosa lagi sedang engkau sudah diampuni, dengan apa lagi engkau ditebus? Dengan apa lagi engkau diampuni? Ketaatan ini saudaraku harapan Tuhan. Dari pihak Tuhan, yang keempat adalah supaya kita taat. Taat sampai the end, sampai terakhir, sampai mati. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Yang sudah barang tentu ketaatan adalah kita lakukan dengan sukacita. Bodoh amat dengan apa-apa yang dunia katakan. Masa bodoh dengan apa yang dunia inginkan. Kita sedang mengerjakan ketaatan di dalam Tuhan. Taat dalam kebenarannya selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian pengharapan-pengharapan yang dari Tuhan untuk kita lakukan. Kalau kita berharap Tuhan melakukan mujizat, Tuhan juga mengharapkan kita melakukan kehendak-Nya. Jadi kita tahu ya Bapak Ibu, Tuhan adalah berkepribadian luar biasa. Mengajak kita untuk kita melakukan dengan sukacita. Haleluya. Tidak ada lagi beban. Kenakanlah kuk yang kupasang karena ringan adanya. Jadi orang-orang Kristen yang sukarela, sukacita melakukan kehendak Tuhan, kelihatan nilai hidupnya Bapak Ibu. Kelihatan tingkah laku hidupnya. Tidak ada sungutan. Tidak ada mengatakan percuma. Tidak ada mengatakan Tuhan tidak adil. Tidak ada itu. Itu adalah sumpah serapah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak taat. Atau orang-orang yang terpaksa. Saya tidak mengukur Bapak Ibu berapa tahun kau menjadi Kristen. Sebab bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah mau
atau tidak. Rela atau tidak. Sukacita atau tidak. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi, jikalau engkau menyia-nyiakan firman Tuhan, engkau akan rugi besar. Jangan menyesal. Jikalau hari ini engkau mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Bawa dirimu kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Akui dosamu. Tuhan setia dan adil. Walaupun dosamu merah seperti karmisi, Allah akan buat putih seperti salju. Puji Tuhan. Saya berdoa untuk kita sekalian. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah menyampaikan isi hatimu, kehendakmu kepada setiap kami yang adalah umatmu. Dan hari ini kami boleh mengetahui kerinduan-kerinduan dari pihak Tuhan untuk kami laksanakan dengan sukacita dan sukarela. Dan untuk itu kami bertanggung jawab di dalamnya. Kami juga mau melakukan dengan sukacita dan sukarela. Sebab Tuhan menolong kami juga dengan sukacita dan sukarela. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Berkati seluruh bagian kami. Berkati siapapun yang mendengar khotbah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudusnya yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya. Dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati, sukses selalu. Haleluya. Amin.